Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas bukan pertanyaan nih kali ini. Udah tadi pertanyaan-pertanyaan mulu ya. Kali ini ya sebuah kejadian lah. Jadi di mana unit eskavator PC200 strip 8 apa strip 8 MO ya, saya lupa ini. Jadi mengalami problem di mana pertama engine itu ngedrop ya, bahkan mau mati gitu. Jadi engine itu drop. Kalau bahasa di luarnya itu kan ngeden ya, engine-nya itu ngeden. Pada saat operasi itu engine ngeden mau mati gitu. Yang kedua, problemnya itu adalah travelnya sisi kiri itu kecepatannya lebih lambat daripada sisi kanan. Bahkan ketika saat alat ini tanjakan, sisi kirinya itu diem ya. Tapi kalau dipancing dengan attachment lain, dia bisa naik gitu. Jadi harus ada dipancing lah. Problem-problem seperti gini kan sudah sering ya kita sampaikan gitu teman-teman. Tapi kenapa saya sampaikan lagi? Karena ini bukan teori lagi, tapi sudah praktek ya, sudah pembuktian. Makanya saya akan terus menyampaikan. Terkadang mungkin di kondisi di unit teman-teman bisa berbeda ya. Jadi jangan berpatokan pada video ini ya. Video ini hanya atau video saya yang lain ketika saya touch unit gitu, perbaikan unit, itu teman-teman hanya sebagai gambaran, oh ini item yang harus dicek, bukan item yang harus diganti. Sekali lagi perhatikan, jangan salah persepsi ya teman-teman, bahwa ketika saya di sini menyampaikan wah problemnya di sini Pak, nah kita cek, kita adjustment gitu kan. Nah di kondisi problem yang sama ada di unit teman-teman semua, itu belum tentu penyakitnya sama dengan yang saya sampaikan gitu loh. Jadi item yang saya sampaikan itu hanya menjadi rujukan Anda untuk memeriksa, mengecek, bukan untuk mengganti. Ya, jangan salah persepsi ya teman-teman. Makanya setiap kita melakukan problem troubleshooting itu pasti ya urutannya harus dari awal dulu. Ada namanya 8 step troubleshooting atau 8 langkah lah. Prosesnya tetap sama walaupun kejadiannya misalkan engine low power gitu kan, error CA559 misalkan. Langsung kita ganti filter, yang enggak juga, harus kita cek lagi dari awal karena bisa kejadian bisa saja filter atau yang lain. Nah sama dengan kejadian di hydraulic system juga gitu. Di beberapa kondisi yang saya sampaikan ini itu penyakitnya mungkin dari solenoid atau dari adjustment atau dari yang lain ya teman-teman. Kondisi ini bisa berbeda dengan di teman-teman, makanya ini hanya sebagai acuan dalam meriksa saja. Bisa saja sama atau bisa saja kejadiannya atau problemnya diakibatkan dua problem ya teman-teman, karena memang sudah komplikasi misalkan. Ternyata di lokasi itu ada PC200 strip 8, itu unitnya sudah lama, kayaknya sudah lama tidak beroperasi ya, karena proyek yang mungkin stop dulu ya karena pandemi, kemudian mau dioperasikan dan ternyata ada problem. Nah problemnya itu sebenarnya sudah dicoba ditanganin oleh mekanik di situ, tapi tidak belum berhasil ya saya bilang. Beliau mengenali saya, katanya kan kayak pernah lihat di mana di YouTube. Enggak lah, bukan, saya bukan mekanik YouTube, saya bilang gitu. Ternyata dia lihat ada, aduh kacau juga ya. Tapi ya terima kasih Kang, yaitu sebagai bahan pembelajaran Kang. Bukan untuk menjadi Anda pintar kan, bukan kan, tapi malah Anda bingung kan. Ya itulah ya teman-teman, intinya kita bantu ya sebentar aja sih. Kita lihatin video dulu ya. Ini kebetulan saya ambil videonya. Ini jadi kondisi ngeden ini, jadi yang sering jadi perbedaan pendapat ya antara operator dengan mekanik. Operator dengan mekanik ya. Bahwa terjadinya drop power itu apa sih yang harus dicek gitu loh, memastikan bahwa ini laporan operator ini benar gitu loh ya. Kalau dari suara ngeden gitu mungkin masih rancu, kita perlu angka ya teman-teman sekali lagi. Namun ini biasanya sering pada ribut tuh kalau operator mengeluhkan misalkan Pak ini low power ngeden Pak, tapi dites bagus aja gitu kan, nggak mati engine-nya Pak. Wah mungkin Bapak aja operasinya terlalu memaksa dan segala macam. Nah kejadian ini sama ya, engine ini drop, tapi teman kita mekanik nggak tahu ngedrop itu seperti apa, itu nggak ngerti ya. Suaranya memang agak ngeden Kang, katanya ngeden ya, itu mainannya nanti feeling dengan feeling.
Ya kalau kita feeling sebagai mekanik, apa bedanya dengan operator? Ya. Nah, ketika itu ngeden dan kita bisa mampu menjelaskan secara tekniknya, operator akan nerima. Iya, oh itu ya maksudnya ngeden, Kang. Iya, beberapa kasus saya sering jelaskan gitu. Kadang tidak ngeden juga, Pak. Enggak, Bapak terlalu memaksa itu. Sistemnya kita udah normal. Mungkin feeling Bapak yang kurang bagus tuh. Ada juga kejadian. Oke, ini ngeden sekali lagi, drop power, drop tenaganya drop ya pada saat attachment dikombinasikan. Itu tidak ada error. Error kode tidak ada. Kita lihatkan teman-teman ya. Cek di atas videonya. Perhatikan. Baca proses gitu kan? Iya. Normal jatuhnya ya? Iya, kena normal tuh 350. Nah. Tuh, ini ngeden lagi tuh. Ya kan? Nah, ini nih. Ini teman-teman ya. Ini yang dimaksud dengan ngeden atau drop itu terlihat dari RPM. Angka RPM atau putaran mesin pada saat hidrolik di relief ya. Sebenarnya kalau di relief itu kondisi yang hanya boleh dilakukan oleh mekanik untuk melakukan apa namanya pengetesan uji coba. Operator tidak boleh sampai relief. Miring. Nah gitu. Operator tidak boleh sampai relief, hanya saat tertentu lah ya, sekali dua kali. Tapi kalau setiap gerak yang relief berarti ada dua kemungkinan. Operatornya masih belajar, kedua medannya memang tanahnya itu memang keras ya. Jadi termasuk ke dalam miss operation atau miss aplikasi. Harusnya tanahnya itu di blasting dulu, di ripper dulu, di apa namanya, digemburin dulu gitu ya. Ini enggak, jadi dipaksa gitu. Itu ngerelip ya. Nah, untuk mempercepat proses pengetesan, kita di relief itu kondisi pada saat horsepower maksimum itu di relief ya kalau di unit gitu. Perhatikan, dia ngeden ini. Tuh, ini ngeden lagi. Loh, dia drop ketika di relief, pressure pompa depan belakang udah 340-an lah, mau 350 ya. Ini udah relief nih, udah mentok. Nah, kecepatan mesin aktual yang nomor atas ini itu hanya 1387. Ya, itu ngedrop gitu, Pak. Jadi Anda sebagai gambaran, pressure itu ngedrop segitu. Harusnya berapa sih standar reliefnya? Ya, standar reliefnya itu standarnya saya akan perlihatkan. Nah, teman-teman. Oke, saya bukain dulu standarnya. Sebenarnya berapa sih gitu kan standar untuk reliefnya gitu ya. Nah, di sini ada dua acuan ya. Ini yang kadang teman-teman keliru membaca ya. Yang kalau di apa namanya di luar kan shop manual nih. Saya nggak tahu juga ya. Tiba-tiba saya ada shop manualnya kan katanya. Ya udah nggak apa-apa, terus baca aja kan gitu. Tapi nggak bingung juga katanya. Ya bingung kenapa? Saya juga shop manual dulu ya. Awal-awalan itu saya belum ada gitu, belum punya. Mereka udah ada. Hebat sekali ya. Oke, jadi intinya di pembacaan standar value, tadi kita udah melakukan pemeriksaan ngerelief attachment. Untuk ngerelief attachment nanti satu-satu ya. Usahakan pada saat power to stake aktif atau pada saat economy mode, ini catat satu-satu. Arm relief berapa, arm in, arm out, itu catat satu-satu ya. RPM-nya berapa, reliefnya berapa, pressure-nya berapa, itu dicatat. Nah, tadi kita dapatkan adalah RPM-nya 1300-an. Drop. Pada saat attachment relief itu drop ya teman-teman. Kondisi P tadi itu P apa E ya saya lupa, tapi dia drop. Harusnya berapa sih? Nah ini yang saya sampaikan di sini ada dua, teman perhatikan ya. Ada dua standar. Ini yang sering apa namanya? Nah, di sini ada standar value for engine related, standar value for chassis related. Nah, di sini kalau yang untuk related teman-teman perhatikan, ini saya gedein dikit. Geser dulu ya. Nah ya, ketika kita menggunakan yang engine related, di sini kan ya nih misalkan value for engine related ya. Di sini tercatat engine speed. Engine speed di sini keterangannya cooling temperature, heat operating rate ya 70, 60, 70 derajat lah ya. Nah, di sini ada high idle, ada low idle, ada rated speed. Nah, sebenarnya ukur ada di sini rated speed ya. Cuma perbedaannya, rated speed itu adalah apa namanya pada
putaran engine pada saat horsepower maksimum, itu rated speed ya. Dan ini didapat pada saat di test band. Jadi segini dia 2000 rpm ya. Nah ini dulu pernah jadi pertanyaan, kenapa unit saya itu tidak bisa sampai 2000 Kang di reliefnya. Dia 2000 gimana Pak? Heck idle-nya aja cuma 2060 saya bilang. Ya kenapa nggak bisa itu? Angka ini pembacaan saya sampean itu adalah di engine rated, yaitu engine pada saat test band. Di test band itu memang engine di bener-bener di horsepower maksimum. Wah, sampai sedia ngoroknya lah, kalau bahasa di luaran ya. Engine itu dibuat dia sengoroknya segimana sih? Napasnya segimana, panjangnya tenaganya sampai segimana ya segini. Nah, kalau di unit engine itu sudah terpasang di unit, maka jangan satuan ini yang Anda pakai. Tapi yang nomor 2 yaitu standard value for ini nih, standard value for table standard value table for chassis related. Ini yang kita pakai. Ketika di sini teman-teman perhatikan, pada engine ada engine speed applicable-nya di sini. Ini engine speed kategori. Nanti ada to pump at relief. Di sini ada to pump at power max ya. Sorry. Kebanyakan konten nih hari ini, udah bikin 6 konten. Aduh, pusing. Udah mau sore lagi. Oke, perhatikan ya teman-teman. Kita pakai aja yang ini ya, teman-teman. Tergantung ngetesnya tadi, to pump relief aja lah, jangan pakai power max ya. Jadi kondisinya pertama, ini operating rank ya sekitar 60-70 derajat. Hidrolik temperatur juga harus sesuai ya 60-70 derajat. Engine at hang idle, terus power P, arm in relief condition ya. Ini arm in relief condition. Tadi pressure-nya itu kan 350-an lah ya, 304 berapa gitu, itu udah relief. RPM yang didapat tadi 1300 kan, harusnya dia dropnya tuh 1700 plus 1800 RPM plus minus 100, berarti dia dropnya itu ya, diizinkan, value yang diizinkan adalah 1700 kan, plus minus nih kan, plus minus 100 kan. Nah itu yang diizinkan. Jadi kalau Anda menggunakan ini ya, dia ketika Anda relief, arm in, kondisi arm in ya, ini kondisi ininya ya, ikutin ini kondisi ini nih. Nih. Nah ini. Itu dia akan drop hanya di 1700. Nah, aktual yang terjadi 1300 kan atau 1400 yang ngeden, Pak. Berarti itu ada masalah. Ada problem memang. Operator ini memang benar dia laporannya, bukan mengada-ngada gitu loh. Karena kita udah buktikan, dicek, ternyata memang drop saat di relief, arm in masuk di relief itu 1300. Sementara standarnya itu harus 1700 minimal. Ya kan, bener kan? Nah, angka itu diterima oleh operator. Bener, Pak. Akan tetapi ketika operator ngeluh drop engine tapi dia tapi ketika cek terus-terusan 1800, 1700 ya alatnya nggak apa-apa, Pak. Aman, Pak. Ya saya mau ngapain lagi kalau dia udah dropnya hanya 1700 sudah masuk standar, Pak. Apa yang harus saya lakukan gitu. Bener kan? Nah, operator oh gitu ya, Mas. Dia beda, paling oh saya kemarin bawa unit anu Pak ya. Beda lagi ya. Yaitu dengan angka ini kita udah menyatakan bahwa itu problem. Namun perhatikan. Nah, yang nomor 2 ini, to pump relief dan power max. Saat power max diaktifkan, RPM-nya dia menaik ya, jadi 1950 plus minus. Jadi 1000 dikurang 100 berapa? 1800-an ya. Itu nanti akan saya bahas lah di tempat yang lain atau di video yang lain. Intinya kita pacuannya ke sini ya, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke video tadi. Perhatikan. Nah, naik lagi. Nah, kita kalau di Kompas itu sebenarnya pompa di belakang itu 2. Pompa itu kita kalau di Kompas itu sebenarnya tuh akan terbaca persis segitu kan? Iya, normal jatuhnya ya. Iya, kena normal tuh 350. Nah, ini ya, ngeden ya. Kebaca kan 1367. Kan itu di relief arm in. Oh, ini VPC arm core ya. Dapatnya segini. Ininya cuma segini. Akan tetapi, ini itu yang jadi masalah adalah kadang-kadang saya lakukan pun di relief, kadang
ngedrop, kadang enggak. Tonton videonya ya, perhatikan. Ini sebenarnya saya lagi jelasin pressure ya ke si Amang ini. Cuma ya saya jelasin ya, ini dulu ya, kasus yang ngedrop, karena ini sebenarnya udah ketahuan. Jadi pada saat saya ke lokasi membantu dulu awalan ya, karena si Amang ini udah agak mumet juga, terus diminta oleh ownernya, terus sama bos saya juga, coba cek aja kenapa sih gitu kan. Udah ditanganin tapi masih problem kan. Ya mudah-mudahan kita ada demand lah di situ kan, ya dapat pompa lah katanya. Datang ke situ ternyata nggak dapat apa-apa Pak, cuma dapat terima kasih doang ya. Ya udahlah nggak apa-apa itu. Mas itu sebenarnya pompa di belakang itu dua. Pompa tuh pompa belakang, pompa depan. Dia bekerja ada manajernya, kadang gabung, kadang tidak, tergantung sistemnya ya. Nah, untuk pemeriksaan sebenarnya pertama ini dulu nih. Ini ada balancing pompa, nanti lah balancing pompa saya jelaskan ya kalau ini jelas kita lakukan pada saat ini mode L ya. Mode L itu dia akan merger terus. Nah, ini teman-teman ya, perhatikan. Jadi kadang-kadang dia ngedropnya tuh kadang ngedrop, kadang enggak gitu. Kadang dia di 1300, lepas lagi gerak lagi dia 1700 tercapai gitu. Jadi ngedropnya tuh kadang-kadang. Nih terlihat di sini ya. Ada ban belakang tuh akan gabung. Coba kita akan gerakin armnya ya, arm masuk. Tuh akan terbaca persis segitu kan? Iya. Nah ini di P kecepatan mesinnya pada saat hidrolik relip, ini lagi arm calm ya, saya relipkan pressure pompa depan belakang itu kan 350 kilo. Kecepatan mesinnya drop di 1700. Ini masuk. Tadi yang standar tadi yang pernah, ini agak sorry. Ya, standar tadi yang sempat saya sampaikan kan, dia dropnya 1700 ya masuk standar lah. Kadang-kadang gitu loh, ini yang bikin bingung teman kita di lapangan gitu Pak, kadang mau kadang enggak. Ditambah lagi nggak ada error Pak. Kalau engine-nya problem harusnya CA559 kan, atau CA2249. Jadi enak trouble satunya, kalau ini apanya gitu. Oke, sekarang kita ngebahas dulu masalah pressure. Sini di L ini ketahuan ada perbedaan pressure ya. Sebenarnya ini video yang saya ambil kedua kali. Yang pertama, yang saya ukur pertama kali itu nggak saya ambil ya teman-teman, nggak sempat saya ambil. Itu pressernya itu 480 kilo, relipnya itu 480 kilo untuk pompa depan. Pompa belakang dia ya waktu itu 380-an lah, 380 kilo. Artinya apa? Ketika saya melakukan pemeriksaan ini sudah otak-atik, sudah dijas, sudah dicoba untuk diperbaiki ya. Cuma memang kurang ngopi kayaknya. Ngopi dulu dah. Mantap ya. Nah ini yang kedua kali saya coba ini ukur lagi ya. Nih dapatnya adalah segini teman-teman. Sampai sekarang merger itu L itu dipakai. Nih, pada saat L kebaca dia. Masuk ya. Nah. Pada saat arm masuk, kondisi power max-nya tidak aktif, itu terbaca pompa depan arm com ya itu 419 kg. Standarnya kalau arm kondisi begini, kondisi normal, power max-nya tidak aktif itu hanya 350-an. 350 kilo, 360 kiloan lah. Bahkan baru pun unit baru keluar dari pabrik itu dia cuma 350 kilo, Pak. Ini kelebihan. Ya, kenapa? Karena untuk mengejar mungkin ngejas itulah ya. Kenapa? Karena travel ininya bermasalah, travel kirinya bermasalah. Saya tanya data-data dari awal, si Amang ini bingung. Ternyata orang baru, dia orang baru di situ, bukan orang lama ya. Bukan orang lama lah istilahnya. Kayaknya saya juga baru lihat juga. Yang dulunya udah pada resign ya, karena ya corona itu ya dirumahkan segala macam. Memang parah itu corona itu. Ya mudah-mudahan kita tidak mengalami lagi Mas ya kondisi seperti gitu, kondisi banyak yang tumbang lah. Oke lanjut, jadi di sini terlalu besar, bisa jadi engine yang geden ini karena ini terlalu besar. Itu bisa kemungkinan bisa jadi yang lainnya. Tapi intinya ketika kita menemukan abnormal seperti gini, wajibnya kita standarin. Jadi satu-satu gitu Mas. Ya, jadi engine ini pressure-nya segini ya kita turunin, standarin dulu. Belum tentu juga dengan menurunkan pressure ini bisa normal, belum tentu juga. Tapi yang penting
Langkah-langkah itu kita abnormal satu-satu ya, kita turunin dulu, kita coba adjustment dulu deh, turunin bisa nggak gitu. Ini salah satu upaya sebenarnya. Ya, jadi kita turunin dulu. Ini adjust 2 kali dapat 19 ya kilogram. 400 ya. Kalau 16. Nah, sekarang saya itu pompa. Itu pompa depan. Nah, sekarang saya akan ukur ini. Ya, sudah lupa. Nah, gerakin. Tuh, ini pompa belakang atau grupnya bucket sama boom treble kiri, pressure-nya udah masuk kan. Tuh. Jadi yang asakan dia 345 ya. Saya bilang ini masuk lah 345. Sebenarnya ya minimal tambah lagi 5 kilo jadi 350. Oke, ini perbedaannya terlihat jomplang ya teman-teman. Nanti ada balancing pompa ya. Tetap pompa itu harus di balancing. Pada saat unload berapa itu harus terbaca balancing. Jangan, dan pengukurannya pada saat L. Kalau P dia akan terbaca normal. Contoh ini. Ini kalau kita dari awal lagi mana ya? Nah, di P, perhatikan. Ini kondisi P ya, teman-teman. Di P atau di E. Kenapa? Karena ini akan merger, akan gabung. Gabung. Pompa depan belakang itu akan gabung. Coba, kita akan gerakin armnya ya. Arm masuk. Tuh, akan terbaca pressure segitu kan? Nah, ini. Pada saat mode kerja di P, maka pressure itu akan di-balancing sama dia. Akan berusaha untuk disamakan. Padahal aktualnya pompa depan itu tekanannya sampai 420-an lah. Pompa belakang itu hanya 345 kilo. Tapi ketika di merger maka ini akan terlihat sama 351 kilo, 350 kilo. Ini normal katanya. Padahal ini sekali lagi ini menurut saya ya teman-teman, nanti bisa beda ya nggak masalah. Ini harus balancingnya dengan L. Jadi satunya harus benar dulu. Pompa depan itu 350 kilo, oke. Pompa belakang 350 kilo itu sama balancing. Ya harus sama. Kalau terjadi perbedaan ya nanti pompa yang belakang ini yang akan terbebani ya. Ini si Amangnya lagi ngetes apa namanya, ngukur pressure. Wah, ya ini udah di jas. Jadi waktu itu ternyata amangnya udah lincah gitu. Cuma hanya kalau tinggal diarahin dia set. Jadi yang melakukan adjustment adalah si amangnya ini. Kita hanya bantu guidance aja. Jas nih sama Akang ya. Pompa depan saat L 360-an. Oke lah ya, segitu nggak terlalu jauh. Sekarang yang ini 340. Oke lah ya ranknya. Cuma kalau bisa ya disamakan Kang. 350 semakin perbedaannya sedikit semakin bagus. Itu balancing pompa nanti ya, misalkan ini boom ya, boom up ya, tuh 304 udah apa-apa. Nanti kalau mau nanti pasin aja ya, 350 udah tahu caranya lah. Nah sekarang untuk yang treble-nya sama ini, treble-nya ini kan kencang sebelah ya. Nah sekarang masalah ini selenoid kan udah dibersihin ya. Ya ini saya anggap kata sampean oke semua kan selenoid kan. Walaupun posisinya ini juga jadi pertanyaan. Ya sebenarnya ini nggak ngaruh. Karena yang baru lubang 3 kan depan ini yang pilot palep kan. Pilot palep. Kalau selenoid ini bisa berubah. Cuma kalau orang sekarang ini Akang tahu apa ini? Selenoid apa? Nggak tahu, Pak. Ini selenoid LS. Load sensing LS ini. Ini untuk mengatur keseluruhan LS sistem ini selenoidnya. Kerja secara ini ketiga selenoid ini sama kan? 1 2 3 sama semua, part numbernya sama, barangnya sama, boleh ganti-gantian nggak masalah. Tapi ini namanya LS, ini EPC pompa depan ini. Ingat, ini pompa depan, yang ini pompa belakang. Sekarang ini LS ini saya kasih tahu ya, ini ketemu konektornya P19. Coba sekarang Kang cek. P19. Coba cari dulu.
Itu ketemu konektor berapa itu? Kalau sekarang? Ya, V11 ini, Coba. Pak. Yang mana? Ketemu P11 yang mana? Ini. Yang LS. Yang LS malah kepasangnya di V11. mana P11-nya? Bener nggak itu? Nah, ini. LS itu harus P19 kan? Harus P19. Iya. Berarti salah ya, Pak? Ya belum tentu. Jangan nggak ada yang salah, coba aja. Ya. Coba lepas. Itu lepas, cari P19. Siap. Kita cari yang V19. Ya. Ini saya anggap apa namanya? Selanjutnya udah bagus ya. Nggak ada ngejam palopnya ya. Nggak Oke, ada. aman ya. Aman. P19. Ini yang dari V11 kita pasang ke V19 ya. Jangan, nggak begitu caranya. Enggak. Abang LS dulu, cari yang LS. LS-nya mana konektornya? Ini konektornya nih, Pak. Nah, Nih, konektor dari solenoid. nah, sekarang cari yang P19 yang ke sistem. Mana? Sistem ya. Satu-satu dulu, kalau itu nanti pusing. Ke bawah kayaknya, Pak. Jatuh. Ini nih ya. Lewat atas nggak apa-apa lah. Ya, lewat atas ya. Nih, coba nanti akan rapikan aja deh. Itu bukan salah Kang, bukan P19. Nah, yang di sistem. Saya bilang yang di sistem. Itu berapa? Nih V19 nih, Pak. Mana coba? Nih. Nah, sekarang pasang ke LS. Pasang ke LS ya? Ya. Udah ya? Udah. Kelak udah belum? Ngelok. Udah. Pastikan ngelok. Tarik. Manual. Jangan dilepas. Tarik biasa aja, tarik. Udah, aman. Kunci ya. Kunci. Nah, sekarang udah. Sekarang itu yang jangan yang itu dulu. Yang pompa depan. Nah itu. Nah, selain itu pompa depan, EPC pompa depan itu ketemunya P11. Ketemu V11. Aduh, Pak. Pantau. Ini V12, Pak. Nah, berarti itu ketemu P11. Ini ketemu V11 ya? Iya. Berarti yang ini cabut ya? Punya solenoid pompa belakang, EPC pompa belakang ketemu dengan konektor P11. Udah, Pak. Udah. Sekarang yang ini, konektor yang ini, solenoid pompa belakang, ketemu dengan P12. V12, ya. Ini V12 nih, Pak. Nah, pastikan nggak kendor ya. Iya, aman. Kabelnya aman kan, nggak ada yang putus. Nah, sekarang kita tes Kang ya. Siap. Yakin ya? Bismillah. Kita tes dulu ya. Ya. Kalau ini udah oke, berarti ngopi kita. Ini tadi. Oke banget, Pak. Oke banget. Mantul. Mantul. Panas-panas sedap. Udah bener nih ya? Ya. Udah dites sudah oke kan? Ya. Ya. Udah aman semuanya. Problemnya ini udah oke, teman-teman, udah selesai tanpa harus mengganti spare part. Cuma memang pertama kali kita cek itu kondisi olinya bersih, filternya hidroliknya juga bersih ya. Cuma ada sedikit ini aja lah, sedikit mungkin kurang ngopi. Oke, jadi permasalahan yang ini itu engine drop dikarenakan sebenarnya proses load sensing antara solenoid itu tidak berjalan dengan baik ya. Kenapa? Karena kesalahan connection itu yang pertama. Yang kedua, treble juga sama. Jadi sensing yang ketika treble digerakkan itu kan pasti akan defect ya. Itu sensingnya berbeda. Jadi dia gerakin treble kiri yang harusnya pompa belakang, dia nyensing malah jadi pompa depan. Salah ya. Makanya kalau dipancing set dia mau tuh. Itu udah pasti salah sensing udah. Oke banget, Pak. Nah, ini udah oke ya. Panas-panas sedap. Udah bener nih ya? Udah dites sudah oke kan? Ya. Oke, jadi udah dites sama si Amangnya. Kondisi udah bagus, Mang ya. Ya intinya ya itulah ya. Tidak harus komponen yang gede gitu. Hal kayak gitu aja bisa selesai kan. Ya walaupun mungkin ada yang kecewa juga ya. Itu yang diajarkan saya ya dulu ya, zaman dulu ya. Jadi temuan ini ya mungkin di kondisi di customer udah nyerah gitu kan. Wah, ini pompanya, Pak. Wah, ini ngeden, ini segala macam. Ketika saya datang ke situ, ketika cek, ternyata bukan hanya dengan ya ini kalau nggak salah ini nggak sampai 10 menit ya, Mang ya. Ini kelamaan ngebacot aja nih, Mang. Ya kan kita ngobrol panjang lebar tuh. Kalau kita langsung satset mah
10 menit udah alat udah oke. Ya nanti tinggal penyesuaian aja nih Mang. Ini Amang yang kalau subscriber saya berarti nonton, kalau nggak nonton berarti bukan subscriber. Kemarin ngakunya subscriber saya soalnya. Komen Mang di sini Mang ya. Nanti tinggal penyesuaian aja. Kalau agak kurang-kurang lambat dikit ya tinggal mainkan, lihat lagi pressernya, safety suctionnya yang di jas ya. Udah tahu kan? Jadi kalau ngedrop salah satu attachment, arm attachment aja yang drop, diukur pressernya cuma 200 kilo, ya jangan di main reliefnya yang di jas dong. Kan arm itu gabung arm, swing sama treble kanan kan. Treble kanan tercapai, arm tercapai, swing tercapai, ini bucket tercapai, boom tercapai. Hanya arm yang mentok. Apalagi kalau arm masuk aja kan lambat, kurang tenaga, tapi arm keluar bagus, pressernya 350 kilo Pak. Tapi kalau arm masuk cuma dapatnya 300-an aja. Apanya ya? Diinjas lah reliefnya. Ya jangan, ngapain. Relief itu kan untuk grup ya, namanya main relief. Main itu utama ya. Main itu bukan main-main cewek, bukan, main itu artinya utama. Relief utama untuk melayani. Nanti ada arm apa namanya sebutnya? Arm group sama bucket group. Kan pompa the fat itu kan, udah tahu kan. Nah, kalau untuk salah satu attachment yang dimainkan safety suction pallet. Safety suction pallet udah pernah saya lihat lah, dicek aja di YouTube kan, ketik safety, cara adjustment safety suction pallet udah. Itunya itu yang kendor, itunya yang. Tapi ini sorry teman-teman ya, ini berlaku untuk attachment standar loh ya, hati-hati, attachment standar. Karena dulu pernah di salah satu customer di dinas ya, dia tuh kan ordernya yang long arm buat apa namanya, apa tuh, buat ngeruk-ngeruk gitu kan. Tiba-tiba ini kan silidernya beda, armnya lebih beda. Itu armnya memang diturunin Kang. Loh ini Kang kok bisa nggak distandarkan jadi 350? Kan harusnya 350. Enggak Kak, attachment Bapak ini long arm. Dia di 290 kilo memang. Kok bisa ya? Ya itu safety suction palletnya di jas, diturunin. Jadi cuma arm dapat segitu gitu. Arm in, arm out. Kenapa? Kalau terlalu cepet ya kan attachment panjang beda lagi ya. Wah, terlalu apa ya? Nunging-nunging nanti ya. Ya itu nanti masing-masing attachment ada bedanya lah nanti ya. Oke, intinya udah selesai, udah bisa operasi, udah normal lagi. Ya tinggal kalau tes lagi aja lah. Nanti kalau ini olinya ganti aja Kang ya. Kalau misalkan ini oli sama filternya ganti dengan genuine, tapi bersih sih waktu itu. Oke teman-teman, demikian semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Bisa memberikan sedikit gambaran. Cuma intinya ingat bahwa apa yang kita sampaikan khususnya di channel saya ya, problem aktual begini ya, itu tidak mewakili apa yang terjadi ya di unit sampean, di unit teman-teman ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran, oh ini pemeriksaannya seperti gini loh tahapannya. Penyesuaiannya atau perbaikannya belum tentu sama. Makanya saya butuh experience, butuh ayo teman-teman kirim video ke saya di IG itu, IG kirim. Ini jarang banget ya. Ya ada beberapa langganan yang ngirim aja tuh. Ini sebenarnya masalah terus alatnya ini gimana? Ada juga yang beda merek lagi, apa lagi gitu ya. Ayo kita bantu. Tapi rata-rata setelah saya bantu arahin, saya tanya lagi gimana Kang, problemnya udah beres atau belum? Udah nggak dibalas lagi itu. Udah nggak ada balas lagi, udah selesai apa belum gitu. Tiba-tiba 2 bulan kemudian ada chat lagi, problem baru lagi gitu. Ini gimana sih? Ya itulah ya. Jadi sebenarnya kalau data-data itu bukan untuk saya aja, untuk teman-teman juga lah. Belajar sekarang HP udah canggih loh Mbak. Sampai ngambil video untuk dokumentasi lah minimal. Untuk mempelajari ke juniornya nanti kan, ini loh Pak. Gitu. Tapi ya itu tergantung, nggak maksa juga ya. Tergantung orangnya karena ada yang mau berbagi, ada juga yang tidak mau berbagi. Ya ada juga yang bisa ngambil, ada juga yang ngapain sih repot-repot. Ngapain lah, orang lain pintar itu buat apa gitu. Cukup kita aja kan gitu. Ya karena ini ya dunia alat berat tuh begitu Mas ya. Apa namanya? Ya begitulah. Oke, baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.